Perkenalkan, nama saya Albani Albarbar. Saya sebagai mahasiswa Ekuitas Bandung, jurusan S1 Manajemen, kelas C dengan NPM A10190244. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi McDonald's dan KFC. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil perusahaan yang dianalisis McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang terbesar di lebih dari 100 negara, salah satunya yaitu Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Yang kedua yaitu KFC. KFC atau singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat. Pendiri KFC adalah Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi berat. Sehingga di Indonesia sejarah KFC berawal ketika PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Pendiri KFC Indonesia adalah keluarga Gelael pada 1978, dikutip dari laman resmi KFC. Gerai KFC pertama di Indonesia didirikan pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta setelah perseroan mendapatkan akuisisi waralaba. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan dari McDonald's dan KFC. Yang pertama dari McDonald's. Meskipun McDonald's terkenal karena hamburger, burger keju, dan kentang gorengnya, mereka menyajikan produk ayam, sarapan, minuman ringan, milkshake, warp, dan makanan penutup lainnya. Nah, menanggapi perubahan selera konsumen dan reaksi negatif karena makanan mereka yang tidak sehat, perusahaan telah menambahkan menu seperti salad, ikan, smoothie, dan buah-buahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari KFC. Produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstituen resep adalah rahasia dagang. Sebagian besar ayam goreng disajikan dalam karton ember yang telah menjadi fitur rantai sejak pertama kali diperkenalkan oleh franchise PT Harman pada tahun 1957. Selanjutnya ada analisis strategi STP dari McDonald's. Yang pertama, segmentasi. Dari segi segmentasi geografisnya yaitu untuk seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari segmentasi demografi, McD ditunjukkan untuk produknya dipasarkan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan dari konsumen yang berpenghasilan rendah sampai berpenghasilan tinggi. Dari segmentasi psikografis, McD tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup yang tinggi saja, melainkan untuk konsumen yang bergaya hidup sedang juga menikmati produk dari McD. Yang kedua, target. Target dari McD ini menunjukkan kepada konsumen dengan menampilkan iklan yang begitu menarik, mewah, dan dikemas dengan apik yang menjunjung berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, bahwa semua orang dapat merasakan produk McD tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya. Yang ketiga, positioning. McD di Indonesia memiliki market share yang tidak hanya kalah dengan saingannya, yaitu KFC. McD selalu menonjolkan dalam iklan tersebut bahwa bahan-bahan yang digunakan McD alami yang dihasilkan oleh pertanian di Indonesia, sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh konsumennya. Selanjutnya ada analisis strategi STP dari KFC. Yang pertama, segmentasi. Dari segmentasi geografinya, yaitu untuk seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari segi segmentasi demografi, KFC telah membuat lingkungan yang cocok bagi siswa sekolah untuk bergaul dengan teman-temannya dan bisa mendapatkan makan siang mereka di KFC. Dari segi segmentasi psikografis, dengan adanya KFC ini, konsumen bisa menikmati makanan dengan suasana dan kenyamanan yang berbeda, sehingga mampu mengubah gaya hidup konsumen menjadi pribadi yang berkelompok dan bisa mengubah kelas sosial mereka. Yang kedua, ada target. Target dari KFC ini pria dan wanita, anak-anak, mahasiswa, dan keluarga. Mereka juga membuat KFC sebagai tempat bersantai bahkan hiburan. Yang ketiga, ada positioning.
KFC telah diarahkan sebagai restoran keluarga, dimulai di posisi anak-anak dengan memperkenalkan iklan baru mainan dengan produk Happy Meal. Selanjutnya ada segmentasi diferensiasi dari KFC dan McDonald's. Yang pertama dari McDonald's. Misalnya dengan memberikan hadiah ataupun layanan ekstra yang ditunjukkan ke pelanggannya, sehingga diharapkan pelanggan tersebut akan selalu loyal terhadap McD. Yang kedua dari KFC, agar posisinya tidak direbut oleh pesaing lain misalnya dari McD, dan minat pembeliannya konsumen semakin meningkat dengan menggunakan keunggulan bersaing diferensiasi produk, citra, dan pelayanan. Dengan ini dapat meningkatkan peminatan pembelian konsumen pada KFC. Keunggulan bersaing yang digunakan adalah diferensiasi yang terdiri dari produk, citra, dan merek yang mempunyai peranan sangat penting guna mensukseskan program pemasaran dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada kasus repositioning dari McDonald's. Setelah puluhan tahun menikmati kesuksesan, McD sebenarnya sudah lama berusaha mengubah penampilan sekaligus image-nya. Dalam pemasaran, selain perusahaan juga bisa melakukan repositioning, mengubah atau positioning untuk menggeser identitas produk atau merek agar bisa mengubah persepsi konsumen terhadap produk maupun brand tersebut. Tak hanya penampilan, perombakan juga dilakukan dari sisi menu, teknologi, dan sistem pemesanan. Rasanya kami tidak bisa melakukan semua itu jika tetap bertahan di sistem resto ala kafetaria. Dari sisi menu, McD mencoba untuk menghilangkan image junk food-nya dengan memodifikasikan menu Happy Meal. Selanjutnya ada kasus repositioning dari KFC. Kentucky Fried Chicken atau yang disingkat sebagai KFC mendesain ulang bisnisnya sejak virus corona. Selama pandemi ini, KFC menekankan drive-thru dan membatasi kontak manusia. Dua desain baru yang diungkapkan KFC menyoroti fakta bahwa kebiasaan pengunjung telah bergeser ke delivery ketimbang makanan di restoran. Setelah satu desain yang diubah adalah membuat ukuran luas restoran menjadi lebih kecil atau ideal untuk ekspansi ke area yang lebih sibuk seperti kota. Desain KFC lainnya menekankan pada drive-thru yang mencakup 60% dari penjualan perusahaan di kuartal 2020. Desain ini memiliki dua jalur drive-thru dengan satu jalur khusus untuk pengambilan lewat pesanan seluler. Kesimpulan dari materi ini yaitu makanan cepat saji atau fast food adalah makanan yang disajikan secara cepat, praktis, dan waktu persiapannya membutuhkan waktu yang singkat dan siap disantap, seperti hamburger, fried chicken, atau pizza. Fast food ini mempunyai kelebihan yaitu penyajiannya yang cepat sehingga hemat waktu dan dapat dihidangkan kapan saja dan di mana saja. Persaingan antara makanan siap saji di Indonesia didominasi oleh KFC. Hal ini didasari karena jumlah pendapatan masyarakat Indonesia untuk rata-ratanya kelas menengah, sehingga sangat cocok untuk makanan siap saji KFC, karena dari segi harga produk yang ditawarkan, sangat ekonomis dan terjangkau untuk hampir semua kalangan. Sedangkan untuk di dunia industri, makanan siap saji didominasi oleh McDonald's, karena dia merupakan leader dari industri makanan siap saji di dunia. Dia juga memiliki diferensial tertentu yang tidak dimiliki oleh industri lain karena mereka menjual brand. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.